Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Badriah dari SDN 1 Melandangan. Saya adalah CKB angkatan 7. Ini adalah video saya tentang aksi nyata 1.4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kamunya di SDN 1 Melandangan. Di pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat rahmat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dan saya bisa berkumpul di ruang ini di SDN 1 Melandangan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul kiamat. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kamunya di SDN 1 Melandangan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Badriah. Saya adalah calon guru penggerak dari Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga hari ini nanti sharing kita membawa manfaat dan jenengan semuanya akan tergerak dan juga bergerak untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan yang selanjutnya. Karena kabarnya kalau guru penggerak ini akan diakhiri di angkatan ke-10. Ini sudah angkatan ke-7, kemarin seleksi angkatan ke-8, dan semoga nanti ke-9 dan 10 jenengan bisa mengikuti. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Ya, di sini nanti saya akan sharing kepada jenengan semuanya terkait modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu, sebenarnya ya budaya positif ini sudah dilakukan oleh kita semua di sekolah. Akan tetapi biasanya kita ini lemah dalam program, dalam menyusun program, dalam menyusun dokumentasinya juga. Nah, semoga nanti setelah dari sini kita semuanya bisa lebih aktif lagi dalam menyusun program dan juga pelaporan untuk pelaksanaan budaya positif di sekolah. Nah, di layar sudah ada Bapak Ibu, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tujuan dari budaya positif di sekolah ini adalah yaitu untuk mengaktifkan pengetahuan awal tentang konsep lingkungan dan budaya positif dan penerapannya di sekolah. Jadi dengan kita Bapak Ibu belajar tentang materi budaya positif, kita diharapkan bisa mengetahui tentang materi awal terkait konsep lingkungan dan budaya positif dan sekaligus bagaimana cara menerapkan di sekolah masing-masing. Untuk di guru penggerak ya di modul 1.1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita belajar tentang bagaimana kita sebagai pendidik itu harus mendidik putra-putri kita, mendidik peserta didik ya. Kalau diibaratkan ya, kalau di slide ini itu diibaratkan guru itu adalah sebagai petaninya, sedangkan muridnya itu adalah benihnya. Kalau kita menanam benih jagung Bapak Ibu, nanti akan tukulnya itu jagung atau padi Bapak Ibu? Jagung. Terus kalau kita benihnya itu padi, nanti kalau sudah besar pasti juga akan tumbuh padi. Nah, kita sebagai seorang petani, sebagai seorang pendidik ya harus bisa memberikan pupuk, memberikan pengairan, terus bisa mencaburi rumput-rumput di sekitarnya supaya peserta didik kita, supaya benih yang kita tanam ini bisa menjadi benih yang berkualitas seperti itu. Jadi peserta didik itu sudah mempunyai kodrat alamnya Bapak Ibu, sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru itu hanya bisa menuntun mereka supaya apa yang menjadi bakat mereka, apa yang menjadi kebiasaan mereka itu bisa lebih tumbuh lagi seperti itu. Jadi diibaratkan kita itu sebagai petaninya dan anak-anak itu sebagai benihnya. Terus kita
dalam mendidik anak-anak itu juga diharapkan supaya bisa menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat zaman itu kita bisa mengikuti zaman yang ada sekarang. Contohnya, kalau sekarang ini kan sudah sangat berkembang ya untuk IT-nya. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan IT yang ada. Jadi pembelajaran di sekolah itu tidak monoton pembelajaran tatap muka saja, tapi kita juga bisa menggunakan seperti kalau di sekolah jenengan ada Chromebook, seperti itu bisa digunakan untuk pembelajaran, kan bisa untuk krisis dan yang lain sebagainya. Ya, jadi kalau di guru pembeda itu Bapak Ibu, kita belajarnya mulai dari modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan dari Bapak Kiai Haji Dewantara yang berbunyi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, yaitu diibaratkan adalah kita pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan tumbuhnya bagaimana, tapi kita hanya bisa menuntunnya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, maaf di sini kita sharing ya, saya bukan menjelaskan seperti yang tadi sudah saya ungkapkan di awal tadi bahwa Bapak Ibu guru pendidik adalah seorang petani, sedangkan peserta didik adalah benihnya. Supaya kita mendapatkan hasil yang baik, ya kita harus bisa menuntun tadi benih kita tadi dengan memberi pupuk, dengan memberi air. Jadi harus semaksimal mungkin kita memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik supaya hasilnya pun juga maksimal. Bapak Ibu, selanjutnya, nah di sini saya ingin menanyakan kepada panjenengan semuanya, mengetahui respon panjenengan apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah. Ini Bapak Ibu ya, saya beri contoh di Mandangan 1. Itu untuk suasana positif itu dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan, yaitu dengan pembacaan Asmaul Husna, terus bersalaman dengan Bapak Ibu guru setelah upacara, dan juga senam pagi. Mungkin kalau di SD panjenengan mungkin bisa berbagi apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah. Bu Dewi mungkin? Untuk menciptakan suasana positif di sekolah memang sangat penting karena bisa menyebabkan sekolah itu menjadi lebih kondusif, tidak ada istilahnya antara itu tidak ada yang saling membuli seperti itu, terus juga bisa mengontrol baik tingkat anak dan guru. Terima kasih. Terus kalau boleh tahu di sekolah panjenengan itu untuk penerapan budaya positif itu apa saja nih? Bisa sharing mungkin? Ya, kalau saya menggunakan keyakinan kelas. Jadi setiap siswa itu nanti menuliskan keyakinan kelas yang akan disepakati apa saja, terus dituliskan di papan, kemudian semuanya menyepakati. Berarti kalau semuanya menyepakati, otomatis siswa tidak boleh melanggar apa yang jadi keyakinan kelas. Apabila ada yang melanggar, akan ada konsekuensinya. Dan alhamdulillah berjalan Ibu Dewi. Alhamdulillah berjalan. Terima kasih. Mungkin dari pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan hal positif di sekolah? Bu Suci mungkin bisa berbagi. Pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah, saya rasa memang sangat penting agar siswa dan siswi kita bisa menerima materi dengan mudah, kemudian bisa merasa senang. Ya, belajar seperti tidak ada beban dan tekanan. Merdeka belajar, tanpa ada tekanan dan Terus kalau boleh tahu Bu Suci, bisa sharing mungkin budaya positif apa mungkin yang dikembangkan di sekolah jenengan? Kalau budaya positif yang saat ini di sekolah sama seperti di SDN Satu Mandangan tadi, setiap pagi kita
pembiasaan Asmaul Husna. Kemudian setiap hari Jumat pagi pelaksanaan sholat duha bersama. Seperti itu. Berarti harus semua Bu Suci. Semuanya. Oke. Terima kasih Bu Suci sharingnya. Dari yang lainnya mungkin apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Ini sepertinya masih tegang supaya suasananya tidak tegang, kita ice breaking sebentar ya. Pak Adi mau tolong ice breaking yang bisa berdiri Bapak Ibu. Berdiri dulu sebentar, kita regangkan otot kita. Enggak sejauh. Oke. Bagaimana sudah goyang? Sudah berkeringat? Sudah. Berkeringatnya karena panas ya? Ya, karena tidak ada kipas anginnya. Mohon maaf. Bu Devi tadi untuk budaya positifnya yaitu keyakinan kelas, ya. Jadi untuk menumbuhkan keyakinan kelas tadi, kalau di Bu Suci tadi adalah dengan sholat duha dan juga dengan pembacaan Asmaul Husna. Mungkin dari ibu-ibu yang lain mungkin atau dari bapaknya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Bisa sharing? Bu Intan, monggo. Menurut saya untuk menciptakan suasana positif di sekolah itu sangat penting karena untuk kenyamanan siswa dalam belajar setiap hari. Setiap pagi di SD saya sudah ada piket kelas. Kalaupun ada yang melanggar ketertiban maupun berangkatnya agak siang untuk piket kelas akan digunakan hukuman, dan hukuman itu ditentukan oleh seluruh anggota kelas dari teman-teman sendiri sesuai kesepakatan kelas. Sudah berjalan. Itu sudah berjalan setiap hari. Terima kasih Bu Intan untuk sharingnya. Jadi menciptakan suasana positif di sekolah itu sangat penting ya Bapak Ibu. Suasana positif itu bukan hanya terkait dengan peserta didik, tapi juga dengan rekan kerja, dengan teman kerja dan juga dengan lingkungan sekolah, kebersihan seperti itu. Dengan sekolah yang bersih, nyaman, teman kerja yang juga bisa diajak bekerja sama, terus peserta didik yang bisa diarahkan dengan baik, itu akan menciptakan suasana positif dan membuat kita itu nyaman, betah dan terasa di sekolah.
sekaligus kita bisa lebih berinovasi lagi untuk melakukan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide berikutnya yaitu eksplorasi konsep. Bapak Ibu, di sini kami calon guru penggerak itu belajarnya dengan alur merdeka, Bapak Ibu. Kalau M tadi yaitu mulai dari diri. Terus E-nya yaitu eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep ini kami di modul 1.4 itu belajar tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apakah hukuman dan penghargaan itu penting atau tidak penting bagi peserta didik kita? Dan juga keyakinan kelas yang tadi sudah dibahas sedikit oleh Bu Devi, juga kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga kita guru penggerak belajar juga tentang 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu, di guru penggerak itu modul 1 itu ada 4 ya, modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan 1.4. Di setiap akhir modulnya kita para calon guru penggerak itu diminta untuk membuat aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata saya hari ini yaitu berbagi dengan jenengan semuanya. Semoga dengan saya berbagi hari ini bisa menggerakkan jenengan semua untuk ikut mengikuti program guru penggerak. Karena di dalam guru penggerak itu Bapak Ibu, kita selain mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan teman yang sevisi dan sevisi seperti itu. Kita bisa menambah wawasan juga. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Disiplin positif, diajar Dewantara dalam filosofinya untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, ya seperti yang digaung-gaungkan Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwa kita harus memerdekakan peserta didik kita, merdeka belajar, yaitu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, supaya kita bisa menumbuhkan budaya positif tadi, kita harus yang pertama yaitu mempunyai disiplin positif terlebih dahulu. Nah, disiplin ini Bapak Ibu itu datangnya bisa dari dalam dan juga dari luar. Kalau dari dalam diri kita itu berarti tadi yaitu disiplin internal karena kita sudah memerlukannya. Jadi datangnya dari dalam diri kita. Tapi kalau dari dalam diri kita ini tidak tumbuh disiplin diri, kita membutuhkan disiplin dari pihak lain, yaitu adalah disiplin eksternal. Nah, sekarang ini putra-putri kita, peserta didik kita itu sangat membutuhkan yang namanya ini Bapak Ibu, disiplin, ya. Karena saya merasa mungkin juga jenengan setelah pandemi ini anak-anak ini sulit untuk didisiplinkan. Saya saja atau jenengan juga sama Kalau diminta untuk mungkin sepele bersepatu itu saja sudah banyak jawabannya. Mereka lebih suka untuk nyengker. Dan ini adalah beban kita, tanggung jawab kita. Bagaimana kita untuk bisa menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak masing-masing seperti itu. Nah, kita sebagai bapak ibu guru, sebagai pendidik berarti harus bisa memberi contoh terlebih dahulu supaya ada suri toladannya biar anak-anak bisa meniru seperti itu. Selanjutnya, ya profil pelajar Pancasila. Ya, untuk di Merdeka Belajar ini diharapkan peserta didik kita ini memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa dinyanyikan sama-sama Bapak Ibu? Bisa Bisa. Hitungan 3 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia.
berlebihan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah Bapak Ibu yang diharapkan dari peserta didik kita saat ini, yaitu peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, dengan budaya-budaya positif yang kita berikan, kita harapkan supaya peserta didik kita memiliki ini tadi. Yang tadi diutarakan oleh Bu Suci, ya, yaitu sholat duha. Mungkin ada kebiasaan atau budaya positif untuk mendidik peserta didik supaya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di slide di layar bisa diperlihatkan bersama, ini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, kira-kira yang kalau hukuman dan penghargaan itu perlu dilakukan apa tidak ya? Contohnya kalau ada anak yang melanggar dihukum, kalau ada anak yang mungkin nilainya bagus kita beri reward, kita beri penghargaan. Itu kira-kira menurut panjenengan itu perlu atau tidak? Perlu ya. Jadi perlu atau tidak? Iya perlu. Jadi di sini kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dia Gosen dalam bukunya tentang restructuring school disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kira-kira yang nomor berapa yang merupakan faktor eksternal? Tadi, yang apa namanya? Nah, ini tadi kan ada disiplin dari dalam diri dan juga dari luar. Itu ada internal dan eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nomor berapa Bapak Ibu yang merupakan motivasi yang dari dalam? Yang nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu karena keinginannya tumbuh atau ada dalam diri kita sendiri. Karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sedangkan yang dari luar adalah yang nomor 1 dan 2, karena untuk menghindari hukuman dan juga karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi kewajiban kita, tanggung jawab kita saat ini, bagaimana cara kita ya supaya peserta didik kita itu disiplin, tapi bukan karena nomor 1 dan bukan karena nomor 2, tapi karena nomor 3, yaitu datanya dari anak-anak sendiri seperti itu. Ya tadi dengan kebiasaan, dengan melakukan budaya-budaya positif di sekolah. Selanjutnya refleksi. Saya minta bantuan dari jenengan semuanya. Kira-kira strategi apa yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita. Mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu. Mungkin ada peserta didik panjenengan yang tidak pernah mengerjakan PR atau mungkin yang susah mengerjakan tugasnya. Kira-kira kalau ada anak yang seperti itu, jenengan bagaimana solusinya ke anak-anak? Terus bagaimana menetapkan disiplin positif pada anak-anak kita? Monggo, Bu Tentrem ingin berbagi. Terima kasih. Kebetulan di sekolah saya yang sekarang sudah naik kelas, anaknya itu tidak pernah mau menulis, tidak pernah mau main. Ternyata setelah dilakukan berbagai pendekatan, anak tersebut sudah tidak mempunyai. Kita sebagai guru
benar. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah itu kita tidak langsung menghakimi ya, tapi kita mencari faktornya apa, penyebabnya apa, kenapa anak ini bisa seperti ini. Nah ternyata ada faktor dari rumah, ternyata ibunya sudah tidak ada. Nah itu mengakibatkan dia mungkin butuh perhatian khusus seperti itu. Terima kasih Bu Tentang. Mungkin dari yang lainnya mungkin bisa berbagi apa yang mungkin pernah jenengan alami di sekolah terkait menanamkan disiplin positif pada murid-murid. Bu Ika, monggo. Kalau di kelas saya itu anak-anak biasanya juga kalau disuruh mengerjakan PR itu biasanya alasannya di rumah lupa, terus mungkin sama orang tuanya juga nggak diperhatikan. Akhirnya saya memberikan solusi itu pada anak-anak. Kalau ada PR itu saya berikan waktu paling nggak 1 hari atau 2 hari atau saya suruh kelas sedikit agar mereka itu mempunyai tanggung jawab. Biasanya saya memberikan apa itu namanya, kalau tidak mengerjakan PR 1 kali biasanya itu anak-anak yang mempunyai tanggung jawab itu biasanya saya suruh mengerjakan itu 2 kali lebih. Semua soalnya ada 2, biasanya saya suruh mengerjakan biar anak itu lebih bertanggung jawab pada tugasnya. Soalnya anak-anak itu kadang menyepelekan kalau ada tugas umpama nggak diberi, nanti kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa wes. Biasanya kan gitu. Jadi anak-anak itu jawab. Alhamdulillah untuk sekarang ini semester 2 ini anak-anak sudah ada peningkatan baik di kelas maupun tugas di rumah. Terima kasih. Jadi Bu Ika menerapkan tadi ya, sistem tadi ya, hukuman. Jadi ada apa namanya, denda. Jadi kalau tidak mengerjakan harus mengerjakan 2 kali seperti itu. Dan alhamdulillah berjalan Bu Ika, berjalan mungkin. Jadi nanti kalau Bu Dokter tadi dicari solusinya dulu apa mungkin penyebabnya. Jadi kalau Bu Ika memberikan apa namanya, hukuman ya, supaya anak bisa menjadi lebih disiplin. Yang lainnya mungkin monggo. Halo. Hai. Apa nggih? Apa mboten? Kok lomes. Bu Ratih monggo berbagi terkait bagaimana strategi panjenengan di sekolah. Di sini saya ingin sedikit sharing dengan Bapak Ibu. Kalau di kelas saya, kebetulan saya bukan kelas 1. Karena memang peralihan dari TK ke SD itu kan begitu signifikan ya, dari anak TK ke SD itu sangat luar biasa. Jadi anak-anak masih kehidupan dan ya masih kali. Dan ini juga banyak anak yang belum lancar untuk membaca. Kalau di kelas saya seperti itu. Nah, anak-anak yang belum lancar membaca ini saya adakan pendekatan terlebih dahulu. Itu setiap 1 minggu 1 kali saya adakan membaca bareng sama Biaru. Jadi anak-anak maju satu-satu. Nah, setelah saya kasih semangat, saya kasih dorongan dan juga motivasi, kemudian saya juga laporan ke wali murid. Ternyata ini sangat respon sekali wali muridnya, dan alhamdulillah setiap minggu itu pasti ada anak itu yang ada perubahan, gitu ya, ada perkembangannya. Kemudian itu dari segi belajarnya. Dan kalau untuk punya anak, kan biasanya anak-anak itu kan sering jahil, usil gitu sama gurunya. Nah, biasanya kalau anak-anak usil gitu kan sudah belajar dia tak bertanggung jawab, aku minta maaf. Ketika saya kasih peringatan ke anak, saya bilang kalau melakukan kesalahan itu kamu harus minta maaf. Nah, si anak
juga awalnya juga nggak mau dulu, awalnya juga mau, tapi lama-kelamaan karena saya sendiri juga memberi contoh, anak-anak kemudian sampai sekarang juga terbiasa mengucapkan hanya sepele, yaitu itu mengucapkan kata maaf dan terima kasih buat ibu. Itu kan sepele ya, sepele, tapi saya itu sangat berarti sekali gitu loh. Terima kasih, beri saja sedikit Terima kasih berarti jadi apa ya, selain memberikan contoh juga memberikan motivasi dan juga mengajak wali murid dan wali murid juga untuk mensukseskan tadi baca di kelas 1 bulan bagian kelas 1 ini. Terima kasih Bu Dede untuk sesinya. Mungkin lagi mungkin siapa lagi yang mau sharing terkait menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Bu Eni, monggo. Kalau di kelas saya ada satu anak yang tidak pernah mau masuk sekolah. Setiap sudah sampai di depan gerbang, dia selalu terdiam. Ketika ke kelas itu ada sesuatu yang menakutkan, mungkin seperti itu Bapak. Kayak betul. Setelah itu, setiap hari tanya, kenapa Tolek tidak mau masuk ke kelas? Ada apa di kelas? Apakah bukumu itu apa namanya menakutkan? Ternyata di rumah itu dikerjakan oleh neneknya. Sampai sekarang pun tidak sanggup membaca. Anak itu sudah kelas 4, tapi tidak sanggup membaca. Di rumah, buat turun Bapak Ibu kalau diajari membaca, menulis itu langsung buat turun. Nah, ibunya itu kan terlalu keras gitu. Jadi kalau anak itu tidak mau membaca atau belajar itu harus dicipin, terus dimarahi, mata ibu. Nah, si nenek itu membeda. Karena membeda nenek, dia tidak mau belajar. Terus setiap hari itu anak kamu itu kalau sudah berangkat sekolah kan sudah kelas 4, jadi harus setiap hari masuk, nggak dia itu pun masuk sekolah. Tapi gini wow Bapak Ibu, sampai sekarang diberi tulisannya itu sangat-sangat bagus. Saya kadang heran, tulisannya bagus, tapi anaknya belum bisa membaca. Tidak sampai membaca. Terus saya berusaha semaksimal mungkin saya kuat dengan saya. Bola, orang itu campur sakit, tapi kalau kata-kata teleponnya tidak sakit. Sama turun sekolah setiap hari. Jadi dari sharing dari panjenengan semua ini tadi, dari saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada setiap kelas, setiap lembaga itu pasti mempunyai permasalahannya sendiri-sendiri, dan Bapak Ibu guru pasti mempunyai cara bagaimana supaya bisa memecahkan masalahnya seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya ya tadi sudah kita bahas juga tentang disiplin positif ya. Jadi budaya positif, kalau kita mau sekolah kita itu mempunyai budaya positif, di awal kita harus mempunyai disiplin positif terlebih dahulu. Disiplin positifnya bukan dari peserta didik saja, tapi juga dari para bapak ibu guru, dari kepala sekolah, dari semuanya. Disiplin positif, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, menurut Gosen 2004 di sini, jika anak itu mempunyai kesalahan, kita harus bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga waktu mereka kembali ke kelompoknya, mereka akan menjadi karakter yang lebih kuat. Jangan hanya sekedar dihukum saja, tetapi kita juga harus bisa memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, selanjutnya ini tadi yang sempat disinggung sedikit oleh Bu Devi, yaitu terkait tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di materi guru penggerak itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini itu hampir sama juga dengan tata tertib yang ada di sekolah. Tetapi keyakinan kelas ini dibuat itu berdasarkan kesepakatan bersama satu kelas. Kalau tata tertib kelas biasanya kan yang membuat kan bapak atau gurunya, ditempel seperti itu saja. Kalau anak melanggar berarti anak mendapatkan hukuman. Nah, kalau keyakinan kelas ini berbeda Bapak Ibu. Jadi harus ada kesepakatan satu kelas. Jadi seperti contoh Bu Devi tadi, anak-anak itu menulis di papan tulis, menulis sendiri mungkin apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas seperti itu. Terus setelah itu disepakatilah dibuat sebagai sebuah keyakinan kelas. Contohnya mungkin waktu di kelas 1 tidak boleh makan di kelas. Terus kalau bicara harus sopan. Nah, itu kalau anak-anak semuanya setuju, berarti itu akan kita buat sebagai keyakinan kelas. Nah, kalau di sini saya memberikan contoh yaitu setiap anggota kelas saling menyayangi. Setiap anggota kelas adalah siswa yang aktif. Setiap anggota kelas selalu disiplin. Setiap anggota kelas saling menghormati dan menghargai. Setiap anggota kelas saling menjaga kebersihan dan ketertiban. Seperti itu. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Jadi kalau tata tertib itu mungkin yang membuat Bapak Ibu guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan peserta didik. Mungkin nanti bisa dicoba nih Bapak Ibu. Terus nanti kalau ada anak yang mungkin melanggar atau tidak mematuhi keyakinan kelas, nah kita kembalikan lagi. Yang membuat siapa? Yang membuatkan kalian sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasus Bapak Ibu. Di sini ada kasus itu adalah Ibu Ulan dengan muridnya yang bernama Doni. Nah, kasus ini berkaitan dengan materi yaitu kebutuhan dasar manusia. Ibu Ulan, guru wali kelas 4 di SD S Bunda, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ulan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kalau kita langsung menghukum atau langsung kita mengambil keputusan ini berarti Doni salah. Doni harus kita hukum. Nah, padahal kita bisa melakukan cara yang lainnya, yaitu dengan mengetahui sebenarnya ada apa dengan Doni ini kok sampai bisa melakukan hal yang seperti itu, yaitu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Dan yang lain, yang kelima adalah rasa diterima. Jadi kalau kita kembali ke kasus ini, kira-kira Doni kok perkiraan dengan Doni ini perkiraannya apa? Alasannya apa? Kenapa dia meminta bekal dari teman-temannya secara langsung? Kalau kita kaitkan karena dalam bekal gitu berarti. Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi, apa berarti? Kebutuhan bertahan hidup. Ya mungkin juga Doni kurang kasih sayang juga ya dari orang tuanya. Apa? Tidak diberi bekal, jadi minta tadi dari teman-temannya. Jadi kalau kita mungkin menghadapi kasus, kalau ada di kelas ada kasus, kita harus mencoba mengetahui dulu apa alasan anak ini kok melakukan kesalahan ini. Jadi kita tidak boleh langsung menghukumnya. Ini kalau menurut 5 dasar kebutuhan manusia. Kalau saya lanjutkan slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di materi guru penggerak kami calon guru penggerak juga belajar tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai Bapak Ibu guru ya di sekolah ataupun di kelas itu seringkali
nomor 2, membuat merasa bersalah. Atau yang ketiga, posisi kontrol sebagai seorang teman. Atau yang nomor 4, pemantau. Atau 5, manajer. Kalau yang pertama Bapak Ibu itu penghukum. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kenapa mereka melakukan kesalahan. Nada bicara Bapak Ibu guru itu keras, menghadik atau bahkan sambil menunjuk, ya, tanpa memberikan kesempatan kepada peserta didiknya bahwa kalau dia melakukan kesalahan ini karena saya ada sesuatu hal itu tidak diberikan kesempatan, langsung saja dihukum. Kamu telat, kamu terlambat, ya, jadi kamu harus dihukum ini sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, padahal kita bisa menanyakan kepada anak yang terlambat ini tadi, kenapa alasannya kok terlambat. Nah, Bapak Ibu, apakah jenengan ada di posisi kontrol yang nomor 1? Iya, tidak? Tidak ya. Semoga tidak. Terus kalau yang nomor 2, yaitu membuat merasa bersalah. Nah, ini sebenarnya kalau yang membuat merasa bersalah ini malah lebih akibatnya itu lebih buruk lagi daripada yang posisi kontrol yang nomor 1. Kalau membuat merasa bersalah ini ada bicaranya Bapak Ibu guru itu kalem, sopan. Tetapi kita itu malah memberikan menghancurkan anak, menghancurkan rasa percaya diri anak. Anak menjadi merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukannya. Anak cenderung diam, tidak berani mengungkapkan apa yang menjadi alasannya. Seperti itu. Itu kalau yang membuat merasa bersalah. Kalau yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Iklan. Ya, kalau di posisi teman, ini ada positifnya dan ada negatifnya Bapak Ibu. Kalau positifnya, kita bisa merangkul anak didik kita, peserta didik kita. Oke? Kalau mereka ada masalah, mereka dengan sampainya bicara dengan kita, dengan nyamannya seperti itu. Tetapi kalau yang tidak baiknya itu, anak menjadi menjadi kayak biasa dengan temannya sendiri. Kadang-kadang kurang ada kesopanan itu kurang. Terus juga akan cenderung itu cocoknya hanya dengan satu guru ini saja, dengan yang lainnya tidak mau seperti itu. Itu kalau di posisi kontrol sebagai teman. Terus yang pemantau ini juga sama tadi ya, seperti penghukum dan membuat merasa bersalah tadi. Jadi Bapak Ibu guru itu memantau setiap tindakan anak-anak, setiap tingkah laku anak-anak seperti itu. Terus yang paling, kalau menurut saya ini yang paling bagus itu adalah posisi kontrol yang manajer, ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menghukum anak, kita bertanya dulu apa kira-kira alasannya. Terus kita juga bisa menjadi seorang teman dan juga kita bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengembangkan bakatnya sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan filosofi Yeza Dewantara tadi, yaitu mendidik, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini yang terakhir ya, materi di guru penggerak di modul 1.4 ada yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita sebagai Bapak Ibu guru itu diberikan materi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kasus yang ada pada peserta didik kita. Contohnya mungkin ya, kalau ada anak yang bolosan seperti muridnya Bu Eni tadi bolosan, atau mungkin seperti muridnya Bu Tetrep tadi. Apa tadi Bu? Tidak mau masuk juga ya? Ya, tidak mau masuk, tidak mau menulis seperti itu. Ya, anaknya melo. Nah, ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Baik. Segitiga restitusi di sini yang pertama adalah yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak salah, itu mungkin membuat kasus, bisa kita ajak sharing bersama, duduk bersama, dan kita ajak ngobrol seperti itu. Kita tanyakan. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Nah, kita istilahnya kalau orang Jawa itu dimongkok meyakini,
Ya, bahwa yang membuat kesalahan itu bukan kamu saja. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan perbuatan ini. Bapak Ibu guru pun juga pernah melakukannya. Jadi kalau anak-anak sudah distabilkan identitasnya, anak sudah merasa tenang, baru kita ke validasi tindakan yang salah. Ke validasi tindakan yang salah. Kalau sudah jadi kalau kita kalau ada anak yang berbuat kesalahan tadi, yang pertama yaitu kita menstabilkan identitasnya. Kalau anak sudah stabil, baru kita memvalidasi tindakan yang salah dengan cara bisa bertanya, mungkin kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Adakah cara efektif yang mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi kita menanyakan apa alasan anak tersebut kok melakukan kesalahan itu. Ya. Setelah kita tahu apa yang menjadi alasannya melakukan tindakannya itu tadi, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan di sini tadi dikembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Secara garis besarnya Bapak Ibu, jadi kalau segitiga restitusi ini kita kalau menyelesaikan kasus atau menyelesaikan masalah pada anak itu bukan langsung menghukum, tapi kita bisa sharing bersama anak-anak supaya anak-anak ini sadar, oh iya aku salah. Mereka sadar sendiri dengan kesalahannya, dengan mereka mengetahui sadar akan kesalahannya, mereka bisa memperbaikinya sendiri tanpa kita yang meminta. Jadi nanti akan terbangun yang namanya disiplin internal seperti itu. Bapak Ibu, inilah tadi modul 1.4 budaya positif dari materi calon guru penggerak. Sekilas seperti itu tadi. Jadi kita diminta kalau di sekolah itu bisa menanamkan budaya positif dengan caranya itu tadi menanamkan disiplin positif. Disiplin positif itu bukan hanya dari peserta didik saja, tapi juga dari Bapak Ibu guru. Kalau bisa disiplin positifnya datangnya dari dalam diri kita, bukan dari karena faktor yang faktor eksternal, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman seperti itu, tapi karena kita sadar yang kita lakukan ini adalah salah. Dan itulah yang diinginkan supaya peserta didik kita itu menyadari kalau mereka sudah sadar dan akhirnya mereka bisa mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Beda ya Bapak Ibu kalau anak itu disuruh atau karena kelompok apinya sendiri itu pasti berbeda seperti itu. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk jenengan semuanya. Semoga jenengan bisa tergerak untuk mengikuti program calon guru penggerak selanjutnya. Monggo, karena angkatannya sampai hanya angkatan ke-10, sekarang sudah angkatan ke-8. Kalau slogan dari guru penggerak itu adalah apa Dewi? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya sudah tergerak Bapak Ibu. Dan insya Allah saya juga sudah bergerak. Dan saat ini saya berdiri di sini berusaha untuk menggerakkan dengan semuanya untuk mengikuti program calon guru penggerak. Tidak ada yang tidak ada yang sulit. Saya sebenarnya dia kesulitan, tapi karena ada teman-teman yang lain mau membantu seperti itu, jadi kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Pripun? Kok lemes? Sebelum berakhir kita eksekusi satu dulu supaya jenengan bersemangat. Berdiri lagi Bapak Ibu. Ampun. Tangan di
Sudah selesai, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai pendidik kita harus bisa menciptakan budaya positif. Budaya positif bisa ada kalau kita mempunyai disiplin positif seperti itu tadi. Dan disiplin positif bisa kita lakukan dengan membuat keyakinan kelas tadi. Nah, terus kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa mencari jalan keluarnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, kita tidak boleh menjadi guru yang mempunyai posisi kontrol yang nomor pertama tadi yaitu penghukum, tapi jadilah seorang manajer. Ya, jadi kita ajak bicara anak supaya anak sadar dengan kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya dan tidak diulangi lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu, kalau selama saya berada di depan, saya ada salah kata atau perbuatan saya yang menyinggung dengan semuanya, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan. Terima kasih banyak untuk lakunya. Kita berteriak sama-sama ya Bu slogannya guru penggerak. Yang keras 1, 2, 3. Guru penggerak. Ulangi Guru penggerak. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata saya 1.4. Semoga bermanfaat. Salam hebat untuk kita semuanya.